ya teman-teman sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan ini buka kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sistem algoritma dan logika informatika modul 2 mengenai seleksi kendali. Kami dari kelompok 12, saya teruskan dengan teman saya penjelasan yang sayangnya pada hari ini tidak mampu hadir oleh karena masalah kesehatan. Oleh karena itu saya mohon kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini ada mendoakan dia agar dalam video-video selanjutnya dia mampu tampil bersama dengan kita kembali. Nah, pada info saya mewakili kelompok 12. Kelompok kami bertanggung jawab atas soal nomor 10. Soal nomor 10 ini merupakan saya membacakan 3 program mengenai program penyusun lahan perkebunan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah soal dari MSP yang disebutkan. Dapat saya akan bacakan soal modul 2 seleksi kendali nomor 10. Suatu hari Pak Sam ingin membeli lahan perkebunan. Rencananya lahan itu akan ditanam 3 macam sayur, yaitu sayur berbentuk U, M, dan P. Ketika sayur tersebut harus ditanam berurutan supaya menghasilkan hasil panen yang baik. Dan pula Pak Sam membuat program untuk mensimulasikan lahan miliknya. Format masukannya adalah berupa 3 baris berkilometer tersebut akan kita sebutkan dengan rentang nilai 10 sampai dengan 25. Format keluarannya adalah semua lahan perkebunan dengan tujuan N dikali 2N. Contoh masukan luas kebun dengan batas 20 meter kuadrat sampai dengan 20 meter kuadrat sama dengan 11. Dan outputnya adalah sebuah garis dengan 22 buah kolom. 11 buah garis sesuai dengan input tadi dan 22 buah kolom sesuai dengan rumus yang tercatat tadi, yaitu N dikali 2N. N dalam hal ini adalah 11 dan N dikali 2N sama dengan 22 dalam hal ini. Baiklah, teman-teman kita lakukan dengan cara sebelumnya. Teman-teman bisa melihat ini merupakan model yang sudah jadi dari soal tadi. Sekarang saya akan coba membuat sebuah model yang pasti sama dengan ini sebagai sebuah apakah bagi teman-teman sekalian saya akan jelaskan langkahnya satu-satu. Pertama-tama kita akan menentukan sebuah variabel dalam hal ini. Variabel dalam hal ini saya akan simbolkan saja dengan variabel luas. Dalam soal, teman-teman bisa melihat variabel di sini adalah variabel ini dengan variabel ini. Tapi dalam kali ini kita akan coba menggunakan variabel luas. Kenapa kalau menggunakan variabel ini pada kode yang sebelumnya? Hal ini untuk menggunakan identifikasi daya input dari melakukan jumlah baris yang akan dihasilkan. Baiklah, kita masukkan variabel luas. Kemudian data dari input luas ini merupakan kita data input. Lalu kita berikan data input. Lalu kita masukkan ini yang akan dihasilkan yang input. Kemudian saja kita kalau dahulu menjelaskan dia variabel itu dalam hal ini kita namakan variabel tingkat variabel J. Maka kita menggunakan variabel lain selain X dan Y tadi. Tapi untuk membedakan identifikasi kita akan menggunakan saja variabel Y dan J. Pertama kita definisikan variabel Y sama dengan 1 dan variabel J sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita gunakan perintah while. Kenapa kita menggunakan perintah while? Oleh karena model ini akan memerlukan left
kedua ya, atau pengulangan yang berulang atau pengulangan dalam pengulangan. Sehingga pada saat output nantinya, output akan betul-betul menampilkan batas hasil yang sesuai dengan pola yang akan kita input pada kode ini. Kita masukkan dulu, pertama-tama kita definisikan while i lebih kecil atau sama dengan ini. Kemudian kita berikan definisi while i lebih kecil sama dengan ini dikali 2. Nah, apabila teman-teman perhatikan dengan seksama, saya tadi menggunakan while-nya perintah kayak J lebih kecil sama dengan 7 dikali 2. Kenapa 7 dikali 2? Karena soal menyatakan bahwa pola format output dengan itu ditolak dan dikali 2n. Sehingga kita akan menggunakan kode tinggi dikali 2. Nah, kita masuk pada pola. Pertama-tama pola shift. Ini akan menandakan pola yang menjadi bagian dari output pola. Pertama-tama kita lihat caranya dulu. Kita lihat pada urutan pertama pada pola merupakan huruf U. Ini merupakan urutan pertama ke 4, lalu ke 7, lalu ke 10, 13 dan seterusnya. Dengan kata lain, karakter I pada kode ini menempati urutan pertama dan dengan posisi masing-masing urutan adalah 3. Yang kita definisikan if J sama dengan 1 or J sama 3 sama dengan 4. Kemudian kita teruskan lagi or J sama dengan 7. Begitu seterusnya dengan posisi 3. Kalau kita akan menggunakan perintah print, kenapa kita menggunakan perintah print? Karena kita akan menyaksikan output ulangan. Dalam hal ini pola yang kita outputkan adalah perintah print output print n baris kosong. Kemudian setelah itu kita gunakan perintah elif yang merupakan tingkatan dari LSP. Kita lihat pada pola kedua. Pola kedua pada urutan kedua adalah T. Kemudian kata T ini akan tampil pada urutan ke-6, kemudian urutan ke-8, kemudian urutan ke-12, kemudian urutan ke-14, kemudian urutan 18, dan yang terakhir adalah urutan ke-22. Nah, kenapa pada kode ini kita akan masukkan pertama-tama dia adalah ya. Teman-teman akan berpikir ke depan, teman-teman akan melihat bahwa pola ini berselang sendiri antara selisih 2 dan selisih 4. Dengan diawali pada selisih 4, kemudian selisih 2, kemudian selisih 4, kemudian selisih 2, begitu seterusnya. Maka kita akan masukkan polanya. Setelah pola 2 kan, kita masukkan J sama dengan J sama dengan 6. J sama dengan 4, J sama dengan 12, J sama dengan 14, J sama dengan 18, J sama dengan 20, J sama dengan 4. Nah, kalau kita merujuk pada pola ke-24, hal ini karena urutan pola ke-24 adalah merupakan urutan yang paling dekat dengan batas
tentang nilai, yaitu 10 sampai 25. Dengan data kami 25, maka otomatis pola P yang paling mendekati pada batas adalah pola P24 atau urutan 24. Setelah itu kita akan gunakan perintah T sama seperti pada bukti atas. Masa se sama dengan tanda paling A ya, kita akan menggunakan perintah L. Karena seperti teman-teman lihat pada tugas modul ini, pada perintah tugas modul ini hanya ada 3 buah definition output, yaitu I, D, dan N. Karena karakter I dan karakter T sudah digunakan pada pola M12, maka setelah itu dia tinggal memberikan pada perintah I. N. Ada karakter N dapat mengisi karakter yang lain yang ditempati oleh U dan P. Tapi rekan-rekan lain masih ditempati oleh U atau P. Menggunakan baris ya. Kemudian saya tutup. Ya, teman-teman bisa melihat teman kita dari kelompok teman tadi. Kemudian kita berikan definisi lagi J plus sama dengan kaki. Dan saya kita berikan perintah dari kosong. Kenapa kita menggunakan variable bias sama dengan plus sama dengan plus kaki, plus sama dengan kaki, mana? Plus sama dengan kaki. Hal ini untuk mendefinisikan bahwa setiap kali J pada baris baru, dia akan dimulai pada urutan 1. Ada info saja, J plus sama dengan 1 merupakan bentuk tindakan dari J sama dengan J ditambah 1. Maknanya adalah bahwa setiap baris baru J saya dan J tadi akan ditambah dengan saya satu dan kata lain. Operasi ini berfungsi untuk mengupdate nilai dari J. Kemudian setelah itu hal saya lakukan saya adalah mendefinisikan ulang gaya tadi. Kenapa kita harus mendefinisikan ulang gaya tadi? Hal ini dikarenakan definisi ulang gaya tadi merupakan data dari output. Apabila kita akan mendefinisikan ulang variabel, maka secara otomatis output pun pada umumnya seringkali akan menghasilkan loop infinity dan juga seringkali menghasilkan error karena interpreter pada Python tidak mampu mengenali batas pola. Sekarang dua kata itu kita coba akan teman-teman ternyata ada kesalahan, ada hal yang kita lupa. Sebelum definisi pertama kaya I dan kaya J, kita harus berikan dulu perintah baris kosong. Karena kita melarang perintah baris kosong, hal ini untuk menandakan bahwa apabila kalkulasi sudah selesai, maka interpreter harus tidak pindah pada kaya I. Ya. Nah, kita akan menyimpan kita akan coba namakan dengan mode program penyesuaian. Oke. Coba kita input datanya seperti pada modul tadi. 11. Jadi teman-teman sekalian ada error pada data. Ternyata tingginya saya dari lihat tadi belum kita definisikan. Ada kesalahan. Kita tidak boleh menggunakan variabel ini. Melainkan kita menggunakan variabel lihat.
Kita ganti semua kata tinggi dengan kata luas. Nah, coba kita lakukan juga. Kita lakukan eksekusi program ulang. Coba kita isi penjelasan sesuai pada tugas itu. Dan sekarang teman-teman, hasil output pada program kita ini persis sama dengan hasil output pada tugas. Dengan demikian, program yang kita jalankan ini sudah berfungsi dengan benar. Dan sebagai tanda ulang, program ini hanya bisa berlangsung dengan rentang nilai 10 sampai 25. Lalu kalau pola yang kita inputkannya hanya pada kisaran demikian karena dengan 1 sampai 25. Oleh karena itu, apabila kita menginput kode lebih daripada 25, otomatis program akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita input, dengan apa yang kita harapkan. Karena polanya hanya sampai pada dalam 25. Demikian. Saya dari kelompok 12 dan Kristen, saya mengatakan bahwa teman-teman sekalian dapat mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik dari video tutorial kami kali ini. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Apabila lebihnya, mohon teman-teman masukkan ke hati. Saya dari Kristen dari kelompok 12. Sampai jumpa pada video tutorial modul berikutnya.